Kak Tony, tanya dong. Jadi tuh gue kalau lagi main di Instagram atau di TikTok gitu ya, kan suka ada yang flexing tuh. Terus kalau gue liat komennya tuh kayak flexing duit, atau harta apapun lah. Ya. Duit nggak dibawa mati, nggak usah pamer harta, rezeki tuh udah ada yang ngatur. Kayak gitu, kayaknya kesannya tuh kalau di Islam ya gue liat ya, kayaknya harta tuh nggak penting gitu. Ya kan? Ya. Kayak ngomongnya tuh rezeki ada yang ngatur, ntar juga kalau lu itu ada yang kasih gitu. Ya. Segala macamnya. Emang kita sebagai seorang Islam misalkan gitu ya, tidak harus kaya. Karena kan kalau lu hidup butuh uang lah kasarannya. Lu mau sedekah juga pakai uang. Mau ngapa-ngapain pakai uang gitu. Itu gimana? Pandangannya Islam. Pandangannya. Yang gue pahami sih, kembali lagi ini bukan fatwa, tapi pemahaman gue ya terhadap fenomena di masyarakat Indo sepertinya mostly. Jadi kalau di Islam itu sendiri memang apakah ada kewajiban, pertanyaannya kewajiban untuk kaya? Nggak ada. Karena kalau misalkan kewajiban itu ada, misalnya kewajiban itu statusnya sama kayak sholat. Sholat 5 kali sehari yang wajib. Lu lewat dosa. Berarti lu jadi miskin dosa dong. Benar. Sulit. Kan? Nah enggak. Jadi posisi hukumnya kaya itu harus, maksudnya wajib atau enggak. Tapi Islam atau Muslim yang afdol itu adalah Muslim yang kuat, itu lebih disukai lah, lebih diprioritaskan jalan pendekatan di dalam hidup. Kuat itu gimana? Kuat secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara finansial, secara sosial. Jadi kayak lu punya jabatan, lu punya duit, lu kuat, strong, lu hafiz Quran komplit misalnya, itu jauh lebih afdol menjadi seorang Muslim kayak gitu. Jadi pandangan yang ketika kayak tadi gitu ya, di sosmed ada orang flexing terus kemudian dinyinyirin, bahasa gue lah ya, dinyinyirin bahwa lu ngapain sih pamer-pamer harta, kan harta nggak dibawa mati. Benar. Buat gue itu simply orang nggak tahu gimana caranya membawa hartanya sampai mati. Coba dielaborasi. Ada trik guys. Ada cara untuk convert harta Anda itu biar bisa dibawa mati gitu loh. Dengan disedekahin. Oh benar. Kan iya, lu convert itu jadi duit. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah yang sampai sekarang ada asetnya dan diwakafkan dan masih dipakai di Arab. Bayangin, itu udah 1400 tahun yang lalu, itu orang masih ada namanya, ini tanah milik. Ada namanya, dikelola sama pemerintah Arab, dan itu diwakafkan. Kalau nggak salah itu bentuknya kebun kurma. Gede, hasilnya dibagi-bagi. Ada yang disedekain, ada yang dijual terus dijadiin devisa negara misalnya gitu dan segala macam. Tapi kan itu pakai duit. Iya. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang hanya bisa dilakukan dengan harta. Gitu. Ada gitu loh. Ya itu kayak contoh tadi gitu ya, ngasih duit ke orang misalnya. Kan nggak bisa disubstitusi pakai yang lain kan. Nanti doa kan beda itu loh. Gue ngadu doa aja lah misalnya itu. Beda dong sama ngasih duit plus doa. Itulah kenapa pada zaman dulu itu sahabat Rasulullah yang ekonominya kurang dibandingkan yang lebih, itu iri memang. Jadi pertama, yang ekonominya iri itu dalam kaitan ibadah ya. Yang ekonominya rendah, yang miskin gitu, nanya ke Rasulullah, ini kan saya nggak punya duit gitu, gimana caranya agar saya bisa catch up amal ibadah saya dengan teman-teman saya yang punya duit. Dikasih amalan, nih kayak gini ya kamu ya. Yang kayak denger, ada amalan itu, dia ngikutin, nggak kejar lagi, gitu terus. Jadi memang posisinya ada satu titik di mana ya memang lebih afdol jadi orang kaya. Tapi ya bukan sebuah kewajiban. Nah, wajibnya orang Islam itu kan beribadah. Ikhtiar bekerja itu ibadah.
Jadi yang wajib itu kerjanya, bukan jadi kayanya. Bukan jadi kayanya. Jadi lu harus bekerja sungguh-sungguh, terus sesuai dengan kaidah syar'i dan segala macam. Itu yang wajib. Apalagi laki-laki gitu ya. Iya sih. Punya keluarga sendiri lagi ntar. Iya, kalau lu cuma ngangong-ngangong di rumah gitu ya. Padahal badan lu sehat semuanya, dari atas sampai kepala, fisik sempurna semua gitu ya. Gua rasa nggak ada alasan sih. Kan malas aja itu. Iya, kalau misalkan muncul terus kemudian person itu misalnya terus melihat orang flexing di sosmed terus ngomong lah nggak dibawa mati dan segala macam, lo aja yang malas. Bener. Iya kan. Kalau orang yang kayak gitu ya nggak ada benernya menurut gue. Kalau misalkan ngomong-ngomong masa orang malas terus mau nyari excuse ya pasti akan ada terus. Iya, ada terus sih. Setuju gue. Iya. Jadi kita nggak harus kaya, tapi akan jadi afdol kalau kaya. Tapi afdol sekali kalau Anda menjadi kaya gitu.